Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia dari 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menerangkan mata pelajaran sejarah Indonesia tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Pokok pembahasan di video pelajaran kali ini yang pertama ada perkembangan kehidupan masyarakat dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia, yang kedua ada sistem ekonomi pada masa Hindu-Buddha, yang ketiga ada wilayah kerajaan Hindu-Buddha, dan yang terakhir ada realistis individu dan hubungan sosial di masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan kehidupan masyarakat dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar, seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah lainnya. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarikh Masehi. Agama ini dibawa oleh para musafir dari India yang bernama Maharesi Agastya. Maharesi Agastya ini di Jawa terkenal dengan nama Batara Guru atau Dwipayana. Ajaran Hindu yang berkembang di beberapa tempat di Nusantara ini disebut dengan aliran Waisnawa, yaitu suatu ajaran yang memuja Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Ajaran ini dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat di situs Kota Kapur, Bangka, situs Cibuaya, situs Karawang, dan situs Murakaman, Kutai pada sekitar abad ke-5-7 Masehi. Bukti adanya agama Hindu tampak pada prasasti Tukmas yang ditemukan di Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah, di lereng Gunung Merbau yang diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-7 Masehi. Berikut penjelasannya. Topik berikutnya yaitu sistem ekonomi pada masa Hindu-Buddha. Dalam ekonomi tidak begitu besar pengaruhnya pada masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat telah mengenal pelayaran dan perdagangan jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Letak strategis wilayah kepulauan Indonesia juga mendukung kegiatan pelayaran. Pada masa Hindu-Buddha, kegiatan pelayaran mengalami perkembangan pesat. Kedatangan para pedagang India dan Cina menyebabkan jalur pelayaran di wilayah Indonesia semakin ramai. Pada masa Hindu-Buddha, kegiatan perdagangan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu perdagangan maritim dan agraris. Perdagangan maritim dilakukan oleh kerajaan yang berada di pesisir seperti Kerajaan Sriwijaya. Sedangkan perdagangan agraris biasa dilakukan oleh kerajaan yang berada di pedalaman seperti kerajaan-kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram Kuno, Kediri, dan Singasari. Perdagangan agraris sangat bergantung pada sungai-sungai besar sebagai alat transportasi, yaitu Sungai Mahakam, Candrabaga, Bengawan Solo, dan Brantas. Merupakan sungai-sungai utama di wilayah kepulauan Indonesia yang berperan penting dalam kegiatan perdagangan agraris ini. Awalnya, pedagang-pedagang dari India yang singgah di Indonesia membawa barang-barang seperti berbagai jenis rempah-rempah, seperti lada dan jengkih, serta hasil-hasil kerajinan dan berbagai jenis binatang khas yang unik ke China. Seiring dengan perkembangan perdagangan internasional, hubungan dagang antara Indonesia, India, dan China pun berkembang. Disebutkan bahwa pada abad ke-5 Masehi, bangsa Indonesia telah mampu turut serta dalam perdagangan maritim internasional Asia. Berikut selengkapnya. Selanjutnya, topik pembahasan yang ketiga yaitu wilayah kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada Kerajaan Kutai, berdiri sekitar tahun 400-500 Masehi dengan pusat kerajaan terletak pada aliran Sungai Mahakam, Kaltim. Di tempat ini ditemukan prasasti berbentuk yupa sebanyak 7 yupa, yaitu tugu bertulis yang dibuat sebagai peringatan upacara kurban. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia dan Kerajaan Kutai didirikan oleh Kudunga. Kudunga merupakan asli penduduk setempat. Kudunga mempunyai putra yang bernama Aswawarman. Ketika Aswawarman naik tahta, ia dinibatkan sebagai raja dengan cara Hindu. Aswawarman memiliki seorang putra yang terkemuka adalah Mulwawarman. Ia adalah raja yang paling mulia dan berkemuka yang telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Berdasarkan keterangannya, ini diduga Kutai adalah kerajaan yang cukup kaya dan makmur. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Dalam waktu yang bersamaan, yaitu sekitar tahun 450 Masehi atau abad ke-5 Masehi di wilayah Jawa Barat dan Banten, muncullah Kerajaan Tarumanegara dengan rajanya bernama Purnawarman yang mendapat pengaruh Hindu.
Keberadaan Tarumanegara diketahui dari 7 buah prasasti yang ditemukan di Bogor. Adapun sisanya lebih berada di Jakarta dan Banten. Prasasti yang ada di Bogor adalah Prasasti Ciaruteun, Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Pastirawi, dan Prasasti Muara Cianten. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya. Dalam sejarah dinasti Tang dikatakan bahwa abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera telah berdiri Shilifoshi atau Sriwijaya. Sumber dari kerajaan tersebut diperoleh dari 6 prasasti yang tersebar di Sumatera bagian selatan dan Pulau Bangka. Prasasti tersebut ditulis dalam huruf Palapa dan bahasa Melayu kuno. Berikut nama-nama prasasti tersebut. Ada Prasasti Kedudukan Bukit, Prasasti Talang Kuno, Prasasti Talaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberahi, dan Prasasti Palas Pasemah. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Sriwijaya adalah Dapuntahyang Srijaya Negara Darmasetu. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Yang keempat ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri sekitar abad ke-8 di Jawa Tengah. Munculnya Kerajaan Mataram diterangkan dalam prasasti yang ditemukan di daerah Canggal di barat daya Magelang. Dalam prasasti Canggal diterangkan bahwa Raja Sanjaya telah mendirikan lingga di atas Bukit Kunjara Kunja tahun 732 Masehi. Yang kelima ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi. Sebelumnya, Majapahit merupakan kawasan hutan tarik yang berada di dekat delta Sungai Berantas. Daerah Tarik berubah menjadi kawasan yang maju dan diberi nama Majapahit. Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pertama dan Raja Jayawardana. Raden Wijaya wafat dan digantikan oleh Jayanegara. Dalam masa pemerintahannya, timur banyak pemberontakan seperti pemberontakan Nambi Seni dan Kunti. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh Panci Istana. Akhirnya, tahta kerajaan Majapahit ketiga jatuh pada anak Gayatri, yaitu Tribuana Tunggadawi Jayawisnu Wardani. Berikut penjelasannya. Yang keenam ada Kerajaan Kalingga. Kalingga atau Huling, sebutan dari sumber Tiongkok, merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu yang muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Yang letak pusat kerajaan ini belum jelas, kemungkinan berada di suatu tempat antara Kabupaten Pakalongan dan Kabupaten Jepara sekarang. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang ketujuh ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Wangsa Isyana, Kerajaan Medan Kamulang. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang terletak di kota Kediri sekarang. Sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum Kerajaan Kediri berdiri. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamuatan yang dikeluarkan Airlangga tahun 1042. Berikut berita selengkapnya. Yang kedelapan ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari pada tahun 1222 hingga 1293 adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok. Sejarah Kerajaan Singasari berawal dari daerah Tumapel yang dikuasai oleh seorang okuwu atau bupati. Letaknya di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhan bernama Pasuruan. Berikut selengkapnya. Selanjutnya yang ke-9 adalah Kerajaan Buleleng. Tahta dan kekuasaan Kerajaan Buleleng berada di wilayah Pulau Bali bagian utara. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-17, tetapi jatuh di tahun 1849 ke pemerintah Belanda. Yang ke-10 ada Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Lampung. Kerajaan ini berlokasi di sekitar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung sekarang. Tidak banyak catatan sejarah yang memberikan keterangan mengenai kerajaan ini. Namun, musafir Tiongkok yang pernah mengunjungi Nusantara pada abad ke-7, yaitu It Sing, yang merupakan seorang peziarah Buddha, dalam catatannya menyatakan pernah tinggal di Tulang Pohwang atau Tulang Bawang. Berikut selengkapnya.
Berikut yang terakhir, yang ke-11 ada Kerajaan Kota Kapur. Kerajaan Kota Kapur diperkirakan sudah berdiri sejak abad ke-5-6 Masehi. Hal tersebut didukung dengan adanya penemuan-penemuan arca Wisnu yang berjumlah 4 buah, yang mana memiliki gaya arsitektur pre-Angkor. Bukti penduduk lain yang menunjukkan awal mula berdirinya kerajaan ini adalah hasil analisa dari carbon dating benteng dan menunjukkan tahun 532 Masehi. Berikut informasi-informasi lainnya. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan dan kekurangan dalam informasi. Saya Kamelia Nurlali Rajman dari kelas 10 MIPA 1 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1350 pada tahun 1200 pada tahun 10 MIPA 1 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kok gitu sih?